hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian seterusnya ya sampai selesai. Kita kaji terakhir adalah hak pemimpin, hak rakyat, demikian juga eh, hak karyawan atau pegawai, demikian juga pemilik pekerjaan atau bos. Dan alhamdulillah untuk jilid yang pertama tentang hukuk, hak-hak yang wajib kita tunaikan sudah kita selesaikan. Maka kita masuk pada jilid yang kedua pada a'malul qulub. Jilid yang kedua adalah a'malu al-qulub, yaitu amalan-amalan hati. Ya, amalan-amalan hati. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha sairu jasadihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Di dalam tubuh ini ada segumpal daging, jika baik, baik semua amalnya, dan jika buruk, maka buruk semua amalnya. Ala wahyal qalbu. Segumpal daging di dalam tubuh kita adalah hati. Ini jamaah rahimakumullah, hati, al-qalbu, atau yang lebih tepat al-qalbu adalah jantung. Ya, jantung, di mana jantung kita berdetak sesuai dengan pikiran dan perasaan kita. Jantung kita berdetak. Kita gembira, demikian jantung kita begitu tenang berdetak. Kita kaget, kita susah, kita sedih, ya, kita takut, demikian begitu kencang jantung kita berdetak. Ini jamaah rahimakumullah, maka di dalam pandangan syariat sesungguhnya yang menentukan adalah hati. Adapun akal, pikiran itu yang mengolah. Setelah itu kemudian sinyal disampaikan kepada jantung, disampaikan kepada hati, kemudian hati yang menentukan. Ya, hati yang akan menentukan iya, tidak, maju, mundur, jadi, tidak jadi, semuanya keputusan hati. Ya, adapun otak, pikiran, akal itu semua hanya mengolah, kemudian keputusan ada pada jantung, ada pada al-qalbu. Ini jamaah rahimakumullah, maka hati kalau baik, baik semua amalnya. Jika hatinya buruk, maka buruklah semua amalnya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, hendaklah kita perhatian besar kepada hati. Lebih besar daripada perhatian kita kepada badan. Umumnya manusia memperhatikan badan. Bagaimana badannya sehat, bagaimana kulitnya sehat, bagaimana wajahnya bersih, sehat. Ya, demikian sangat perhatian. Bagaimana rambutnya bisa sehat, bagus, berkilau. Ya, demikian. Selalu memikirkan fisiknya, badannya, anggota badannya. Tapi jarang yang memperhatikan hati. Padahal hati lebih penting daripada badan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, innallaha la yanzuru ila zuwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian. Allah tidak melihat kepada harta-harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Ini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka hati ini yang menentukan. Ya, hati yang menentukan baik dan buruknya semua amalan kita. Ya, demikian semua tujuan dan niat kita semuanya kembali kepada hati. Ini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka doa yang selalu Rasulullah panjatkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Ya, dalam riwayat yang lain, ya musarrifal qulub. Ya musarrifal qulub,
Sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, kesungguhan kita agar kita benar-benar perhatian kepada hati kita. Ya, adapun fisik alhamdulillah. Ya, di mana ketika kita menjaga syariat Allah, menjaga agama Allah, bersungguh-sungguh insya Allah badan kita sehat, badan kita bagus. Seorang muslim ya dengan semua kegiatannya itu sudah sangat sehat, sangat seimbang. Seorang muslim ia menjaga tidurnya karena badan punya hak sehingga harus tidur, harus beristirahat. Mata punya hak sehingga harus dipejamkan, harus tidur. Ya demikian. Ia tahu hak dari tubuhnya, dari badannya. Tidak boleh dibebani yang ia tidak mampu. Ini saudara-saudari, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Apalagi mau puasa, ya puasa sehat sekali untuk badan kita. Ya, puasa itu seperti badan seakan di-refresh, ya seakan di-refresh sehingga segar kembali. Ini jamaah rahimakumullah. Capek dari makan, minum, lambung yang selalu mengolah makanan, minuman, kemudian puasa, istirahat, seakan mesin sedang diperbaiki, ya sedang ada maintenance, ya sedang diperbaiki. Kemudian buka puasa dengan sunnah-sunnahnya, subhanallah itu sangat sehat. Ini jamaah rahimakumullah. Apalagi sunnah-sunnah seperti bekam misalnya, ya boleh mubah atau bahkan sunnah untuk bekam, rutin bekam, ya di mana darah kotor dikeluarkan sehingga jadi badan akan produksi darah baru yang bersih. Ini jamaah rahimakumullah, maka itu sangat sehat. Ini jamaah rahimakumullah. Seorang muslim tidur setelah Isya lebih awal sehingga sepertiga malam terakhir sudah bangun. Ya, maka ini sangat sehat. Di mana tidur yang paling manfaat, yang paling memberi manfaat untuk badan kita itu tidur setelah Isya. Ya, sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam. Itu yang paling bermanfaat. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Kalau itu bisa kita jaga, Masya Allah. Untuk badan, insya Allah muslim tidak diragukan. Ya, kita tahu Rasulullah SAW, para sahabat, bagaimana mereka di medan perang, bagaimana mereka berjihad. Ya, sampai mengalahkan musuh. Ya, satu orang berhadapan dengan 4 musuh. Satu orang berhadapan dengan 5 musuh. Bahkan sampai dalam beberapa perangan, satu muslim berhadapan dengan 10 musuh, 20 musuh. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Ternyata Allah berikan kemenangan. Ya, ada apa dengan badan mereka? Ternyata puncaknya itu ada pada kuatnya hati mereka. Ini jamaah rahimakumullah. Kuatnya hati mereka, sehingga dengan kuatnya hati, badan pun sangat kuat. Ini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini yang kita perhatikan. Kalau kita biasa perhatian kepada badan, maka harus lebih besar perhatian kita kepada hati. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, para salaf yang mengisahkan, di antaranya seorang tabi'in, Ibnu Al-Munkadir, kabattu nafsi arba'ina sanah hatta istaqamat li. Aku bersungguh-sungguh untuk menjaga, untuk mengarahkan hatiku, jiwaku selama 40 tahun. Setelah itu baru mampu istiqomah. Jamaah rahimakumullah, ternyata lama sekali jiwa kita ini selalu mengajak kepada keburukan. Jiwa kita ini selalu merengek-rengek, ya meminta kepada yang santai, yang nyaman, ya yang malas. Demikian jiwa. Tapi kita harus mendidik, kita harus kuat. Kita harus menjadikan jiwa itu besar, tapi butuh diproses, butuh dibimbing pelan-pelan, kuat, sabar, sehingga jiwa akan besar. Kata Ibnu Al-Munkadir, 40 tahun baru aku merasakan aku mampu istiqomah. Jadi kita jamaah rahimakumullah, kalau belum mampu, ya jangan menyerah. Jangan mundur, ya jangan mundur teratur, ya. Kok saya sholat malam sulit, kok saya puasa sulit, ya. Kemudian nggak mau sholat malam, kemudian nggak mau puasa. Berapa lama Anda berusaha untuk bisa puasa sunnah? Berapa lama Anda berusaha untuk sholat malam? Ya, saya sudah coba sekali, 2 kali. Belum.
Salaf sampai 40 tahun belajar untuk mendidik jiwa. Baru istiqomah ya jamaah rahimakumullah. Maka ini seharusnya kita mendidik jiwa kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Abdullah ibnu Abbas, beliau berwasiat, inna lil hasanah nuran fil qalbi. Ini motivasi untuk perhatian kepada amalan hati. Ya, apa kata Ibnu Abbas? Sesungguhnya amal soleh atau kebaikan itu ada cahayanya di dalam hati. Amal soleh, kebaikan itu akan memberikan cahaya di dalam hati. Wadiya'an fil wajah. Ya, amal saleh itu memberikan cahaya di wajah. Wa quwwatan fil badan. Amal saleh itu memberikan kekuatan badan. Ini jamaah rahimakumullah. Ia seorang yang ahli salat malam, yang ahli puasa, yang ahli sedekah, yang ahli membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, itu badan juga kuat. Selain hatinya bercahaya, wajahnya bercahaya. Wa ziyadatan fi rizki. Ternyata amal soleh juga menambahkan rizki. Ya, kalau ingin tambah rizkinya, ingin luas rizkinya, salah satu caranya dekatkan diri kepada Allah. Perbanyak amal soleh. Ini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Amal soleh itu mendatangkan cinta. Cintanya makhluk kepada kita. Cintanya manusia kepada kita. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, cintanya manusia kepada kita. Hati ini fitrahnya suka dengan kebaikan. Ya, jamaah rahimakumullah, siapapun ya fitrah jiwanya itu pasti cinta dengan kebaikan kecuali karena rusak ya. Seandainya rusak pun tetap ia suka dengan orang baik. Ya, fitrah kita ini suka dengan orang baik. Kalau ada orang baik, ada orang yang akhlaknya baik, ya, orang yang mudah menegur kita, menyapa kita, ngajak ngobrol, asyik, ya, tawadhu, rendah hati, ya, mudah berbagi, mudah memberi, itu orang baik. Siapa yang tidak suka? Nggak ada yang nggak suka. Semua suka, jamaah rahimakumullah. Maka amal saleh itu dicintai Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salah satu balasannya apa? Salah satu balasannya cintanya manusia kepada kita. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seandainya mau cari dunia, ya, seandainya mau cari dunia dengan cara agama pun bisa. Yaitu apa? Tampakkan amal soleh, tampakkan kebaikan. Manusia akan, ya, bisa kita ambil hatinya. Ini jamaah rahimakumullah. Tapi tentu kita beramal soleh, kita mengerjakan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita mendapatkan kebaikan dunia, apalagi yang Allah siapkan dari balasan akhirat, kebaikan akhirat. Dengan apa? Dengan amal saleh, dengan kebaikan yang kita kerjakan. Jamaah rahimakumullah, kemudian Ibnu Abbas melanjutkan sebaliknya. Ya, sebaliknya jamaah rahimakumullah. Inna lisayyi'ah sawadan fil wajah. Sesungguhnya dosa dan maksiat, sesungguhnya keburukan, itu akan menampakkan kehitaman di wajah. Wa zulmatun fil qalbi. Dosa dan maksiat itu mendatangkan kegelapan di dalam hati. Wa wahnan fil badan. Dosa dan maksiat itu melemahkan badan. Jamaah rahimakumullah, dosa dan maksiat itu melemahkan badan. Wa naqsan fi rizq. Dosa dan maksiat itu mengurangi rizki, menjauhkan dari rizki. Wa bughdhan fi qulubil khalqi. Dosa dan maksiat itu mendatangkan kemurkaan manusia, kebencian manusia. Ini jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita mengenal amalan hati, di mana amalan hati ini sangat dicintai Allah. Demikian juga dicintai oleh manusia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikian wasiat Sulaiman rahimahullah. Sulaiman yang dijuluki Al-Khawas, Sulaiman Al-Khawas rahimahullah, beliau mengatakan,
Az-zikru lil qalbi bimanzilatil ghidha lil jasad. Zikir atau mengingat Allah untuk hati itu kedudukannya seperti makanan yang lezat untuk badan. Kalau badan itu bahagia ketika mendapat makanan yang lezat, mendapat minuman yang enak, ya, itu badan akan sangat bahagia. Bagaimana dengan hati? Ternyata hati juga demikian. Tapi makanan dan minuman hati itu adalah mengingat Allah, berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, beribadah kepada Allah, ya, mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal saleh. Jamaah rahimakumullah, maka itu kekuatan untuk hati kita. Fakama la yajidul jasad ladzata ta'am ma'as-saqam. Sebagaimana badan tidak akan merasakan makanan dan minuman yang enak kalau sedang sakit. Kalau badan sakit, jamaah rahimakumullah, badan lagi sakit, lagi drop, ya, demam, duduk saja nggak mampu, yang mampunya hanya berbaring tiduran, ya, disuguhi sate kambing, ya, enggak, ya, dibawakan pizza, ya, enggak mau, padahal makanan enak semuanya. Kenapa? Badan sakit, ya. Ini jamaah rahimakumullah. Maka sama kalau hati sakit. Tadi kita bicara amalan hati. Kalau hati itu sakit, ya, amalan-amalan yang sangat indah, sangat lezat. Seorang membaca Al-Quran itu tentram sekali. Seorang sholat malam itu indah sekali. Seorang puasa itu rasanya nyaman, badan rasanya ringan, semangat ibadahnya luar biasa, waktunya luas, waktunya longgar untuk banyak beribadah. Yang lain mikir sarapan pagi, mikir makan siang. Yang puasa, sudah saya enggak makan pagi, saya enggak makan siang. Untuk apa? Mungkin masih tetap di masjid, masih duduk di masjid, baca Al-Quran, berdoa. Dia beribadah, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Indah sekali. Ya, itu kalau hatinya sehat. Ya, tapi kalau hatinya sakit, mau disuguhin sholat, mau disuguhin, ya, Al-Quran, mau disuguhin sedekah, apapun dia enggak ada rasanya. Ya, enggak ada rasanya, enggak mau. Enggak nyaman, ya. Ini jamaah rahimakumullah. Maka betapa mendesaknya kita harus perhatian kepada hati kita semuanya. Ini jamaah rahimakumullah. Muamalah kita kepada Allah itu muamalah hati, jamaah. Ya, interaksi kita kepada Allah itu interaksi hati. Makanya Allah melihat kepada hati. Tidak melihat kepada badan, badan yang kuat, badan yang sehat, badan yang cakep, cantik, ya, tampan, ya, itu tidak dilihat oleh Allah. Ya, enggak ada gunanya kalau tidak mengenal Allah, tidak cinta kepada Allah, tidak takut kepada Allah. Ya, demikian semua amalan hati. Ini saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka sebaliknya, kalau hati itu sehat, lezat sekali yang namanya ibadah. Walhamdulillah. Ya, antara pengorbanan yang kita keluarkan dengan nikmat yang kita rasakan, lebih besar nikmatnya, jamaah. Ya, seorang bersedekah karena Allah, ya, keluarkan sedekah, ya, bagi-bagi dari harta yang ada, ya, ini ada sebagian yang harus saya sedekahkan. Ya, sebagian harus saya sedekahkan. Ketika bersedekah tadi mungkin dengan 100.000, mungkin dengan 300.000, ya, ia bersedekah seakan ia melepas hartanya. Ya, tapi ketika ia melepasnya tadi, coba rasakan saja bagaimana hari itu ketika kita bersedekah, apa yang kita rasakan. Rasanya tenang, nyaman, nggak tahu dari mana, tahu-tahu perasaan lapang, perasaan enak, ya, perasaan tenang, itu dari mana? Dari amal soleh, jamaah rahimakumullah. Ya, amal soleh, kalau hati kita sehat, itu sangat lezat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita harus belajar, harus membiasakan agar jiwa kita cinta dengan kebaikan, agar hati kita benar-benar bersih. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada bahasan kita di dalam kitab A'malul Qulub, ya, kitab jilid yang kedua dari kitab Tarbiyah pada A'malul Qulub. Pembahasan yang pertama tentang ikhlas. Ini jamaah rahimakumullah. Amalan hati. Apa yang dikerjakan, apa yang diamalkan oleh hati, itu apa saja?
Di antaranya ini jamaah ada disebutkan yang insya Allah kita kaji satu persatu. Ada 12 di sini. Yang pertama ikhlas. Ya, kalau mau tanya bagaimana hati saya, coba tanyakan keikhlasan di dalam hati kita. Sudah seberapa kuat kita ikhlas kepada Allah. Yang kedua, amalan hati takwa. Sudah sejauh mana kita takwa? Apa itu takwa? Menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya, sudah seberapa kuatnya kita meninggalkan dosa dan maksiat. Mengerjakan apa yang Allah wajibkan, yang Rasulullah wajibkan. Amalan ketiga, al-khauf, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Yang keempat, roja, berharap kepada Allah. Ya, sepenuhnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mahabbah, cinta kepada Allah. Yang keenam, as-sabr, yaitu hati yang sabar. Yang ketujuh, syukur, yaitu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, wara. Ya, yang kedelapan, sikap wara. Apa itu wara? Meninggalkan yang haram, menjauh dari yang haram. Yang kesembilan, ridho. Ya, amalan hati yang kesembilan adalah ridho. Yang kesepuluh, tafakkur, memikirkan. Ya, memikirkan akan penciptaan alam semesta yang dengannya menguatkan iman kita. Ya, yang dengannya menguatkan iman kita, melihat langit, betapa besarnya langit, betapa indahnya langit, betapa kokohnya langit. Maka bagaimana dengan Sang Pencipta? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta semuanya, yang telah menciptakan saya, yang telah menjadikan saya dari tidak ada menjadi ada. Itu tafakur, menggerakkan pikiran kita untuk mengenal Allah dari makhluknya, dari ciptaannya, sehingga kita semakin mengenal Allah dan semakin kuat iman kita. Kemudian yang ke-11, muhasabah. Amalan hati yang ke-11 adalah muhasabah, yaitu kita bersungguh-sungguh untuk menghitung-hitung lagi. Seandainya keadaan saya seperti ini, saya dipanggil Allah, saya mati, bagaimana keadaan saya? Saya belum siap misalnya. Terus kapan siap? Ya, bagaimana caranya siap? Tanyakan kepada diri sendiri. Ini muhasabah. Ya, keadaan seperti ini kalau saya harus mati, ya kematian datang di mana saja. Dalam rumah, sedang tidur, tidak bangun lagi. Di dalam kamar mandi, ternyata a'udzubillah, nasallallahu alaihi wal afiyah, mungkin terpeleset, jatuh, meninggal. Ya, sedang dalam perjalanan kecelakaan meninggal. Sedang asyik, ya bersama dengan keluarga, ternyata waliyadzubillah kecelakaan meninggal. Ya, sedang di kantor meninggal. Ya, coba kalau kisah dari saudara-saudara kita yang meninggal, ya bermacam-macam ya jamaah. Ya, bermacam-macam. Dan semuanya buat kita itu pelajaran ya. Ada yang sehat, secara umum sehat, tapi memang ada satu penyakit ya. Tapi suka sekali dengan duren ya. Ketika sampai di kantor pas disuguhkan duren, ya di kantor ada yang bawa duren, enak banget. Kemudian makan. Ya, itu pas pulang, bawa mobil pulang, sampai di rumah ambruk. Ya, sampai di rumah ambruk, dibawa ke rumah sakit, ternyata meninggal. Bukan nakut-nakuti duren ya. Tapi sebabnya itu macam-macam, kadang sepele. Kalau kita lihat masih muda, artinya belum tua sekali, masih kerja, berarti masih produktif, ya belum pensiun. Belum pensiun. Tapi ternyata sebabnya makan duren saja nggak kuat, kemudian meninggal ya. Jamaah rahimakumullah. Ini luar biasa, demikian ya. Maka muhasabah itu seperti itu. Kita bertanya pada diri sendiri, kita sampai di mana? Kita sekarang, keadaan kita sedang ada di mana? Bagaimana iman kita? Bagaimana keadaan hubungan saya dengan Allah? Bagaimana hubungan hati saya kepada Allah? Yaitu muhasabah. Kalau belum, segera siapkan. Segera bersungguh-sungguh, masih ada waktu. Allah berikan kita kesempatan untuk istighfar, untuk bertaubat, untuk meninggalkan semua dosa dan maksiat, segera perbaiki diri, alhamdulillah, kemudian istiqomah, lurus di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih ada kesempatan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka yang demikian seharusnya ada pada kita semuanya.
Kemudian yang terakhir pada poin amalan hati, insyaallah kita bahas satu persatu ya. Yang ke-12-nya tawakal. Tawakal ya. Adakah anak-anak muda atau yang baru menikah di awal pernikahan kemudian ada perasaan khawatir dengan masa depan? Dia sudah mulai dewasa, mulai SMA, mulai kuliah, mulai berpikir masa depan, kemudian khawatir dengan masa depan. Ada tidak jamaah? Banyak ya. Tapi seandainya tawakalnya kepada Allah kuat, maka beres urusan masa depan ya. Masa depan Allah yang tahu. Allah yang mengatur, Allah yang maha ya mengatur rizki, mengatur takdir. Ya, ketika khawatir seperti itu maka ingat Allah. Apakah kita tidak yakin kepada Allah? Binatang yang segitu banyaknya semuanya dapat rizki, semuanya hidup. Ya, semut yang ribuan jutaan seperti itu, kok ya bisa hidup semuanya? Dari mana makannya? Burung-burung di sawah kalau kita lihat, Masya Allah banyak sekali. Kok ya bisa hidup semuanya? Ya, seger-seger semuanya. Ya, bulunya halus, bisa terbang. Ya, Masya Allah. Nggak ada yang kurus, lemes, kemudian mati. Nggak pernah kita lihat atau hampir jarang ya kita melihatnya. Yang ada semuanya kuat, semuanya sehat. Ya, dari mana rizkinya? Allah yang mengatur, Allah yang menjamin. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Maka kalau tawakalnya kepada Allah kuat, ya kita nggak gelisah, kita tidak akan khawatir. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Ada amalan hati yang namanya tawakal, yaitu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah ya amalan hati. Insyaallah kita bahas secara rinci. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, amalan hati yang pertama adalah ikhlas. Maksudnya dari 12 tadi, hendaknya kita mengulang kembali untuk urusan ikhlas, urusan bertakwa, urusan takut kepada Allah, berharap kepada Allah, ya urusan cinta kepada Allah, ya kaitan dengan syukur, sabar, ridho, ya. Ini coba kita lihat, sudah seberapa besar dalam diri kita, sudah berapa besar di dalam hati kita. Nah, di situ kita kemudian tadi membimbing, mendidik jiwa kita, membiasakan jiwa kita, sehingga kita akan sampai kepada kemuliaan dengan kita menjaga hati kita, membiasakan hati kita dengan amalan-amalan ini. Amalan yang pertamanya adalah ikhlas. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ikhlas pembahasannya nanti terkait juga dengan lawannya ikhlas, yaitu riya. Ya, riya, beramal karena manusia, beramal agar dipuji manusia. Ya, ini riya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ini dua-duanya kita bahas terkait dengan ikhlas. Insyaallah pembahasan ikhlas pun sudah cukup banyak ya, pembahasan tentang ikhlas. Namun kita sangat butuh untuk mengulang-ulang yang namanya ikhlas. Ya, sehingga kita akan sampai pada sesuatu yang ternyata hidup kita segalanya kepada Allah ya. Kita mau berpikir apapun, mau mengerjakan apapun, selalu yang kita pikirkan adalah Allah. Di antara definisi ikhlas adalah menyibukkan diri dengan pandangan Allah dan melupakan pandangan makhluk. Inilah ikhlas. Menyibukkan diri terhadap pandangan Allah dan melupakan pandangan manusia. Artinya menjadikan segalanya untuk Allah, segalanya karena Allah. Apapun yang mau kita kerjakan, mau kita ucapkan, mau kita niatkan, ya rencana-rencana kita semuanya fokus kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhlas. Ini kaitannya dengan ibadah ya, kaitan dengan ibadah. Adapun kaitan dengan dunia kalau kita niatkan karena Allah untuk akhirat itu lebih baik. Tapi kalau dunia seandainya pun tidak kita niatkan, itu memang perkara mubah. Mau kerja, mau berbisnis, mau buka lapangan kerja, semua urusan dunia ya. Kalau kita niatkan juga untuk akhirat karena Allah, itu lebih mulia.
Dia mendapat pahala dari niat tersebut. Saya bekerja karena Allah, saya bekerja untuk mencukupi keluarga. Saya sungguh-sungguh untuk berusaha agar keluarga saya kecukupan. Ya, agar keluarga saya tidak bergantung pada orang lain dan seterusnya. Silakan. Perkara dunia pun kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah untuk pembahasan ikhlas secara detail insyaallah kita kaji di pertemuan berikutnya. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk di sesi tanya jawab. Kita sambil menunggu pertanyaan tertulis. Silakan mungkin jamaah ada pertanyaan dipersilakan. Semoga semuanya majelis kita hidupkan dengan tanya jawab.
Oke, silakan jamaah. Ada pertanyaan? Ada jamaah, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita cukupkan ini. Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah sampai di sini untuk majelis kita di kesempatan kali ini. Allah taala a'lam bissawab wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan wasiat terakhir untuk diri kita, khususnya saya pribadi dan antum semuanya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Urusan hati ini memang sangat urusannya sangat berat ya untuk kita. Berbicara tentang hati sangat berat, sangat mendalam ya. Karena hati disifati innal qulub baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Ya, innal qulub baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati itu ada di antara dua jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hati sesuai dengan kehendak Allah. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Jika Allah kehendaki maka Allah tegakkan, jika Allah kehendaki maka Allah balik, ya. Maka semua di tangan Allah. Ini jamaah rahimakumullah dalam hadis yang lain, hati itu seperti bulu yang ada di ujung dahan pepohonan yang ditimpa angin, ya, sehingga diombang-ambingkan angin, demikian keadaan bulu, ya, tidak menentu. Ya, ia berbolak-balik, ya, terkadang di atas, terkadang di bawah, terombang-ambing, ya, seperti itulah hati. Maka ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melihat kepada hati kita masing-masing, itu keadaannya kadang mudah diajak taat, kadang sadar, kadang mendengar Al-Quran sangat khusyuk, sangat tenang, ya. Tapi keluar sedikit ternyata di luar sudah beda lagi. Ya, ketika sudah jalan sedikit sampai di pasar, sampai di mall, ya, sampai di alun-alun, ya, pikiran sudah beda lagi, hati sudah beda lagi. Demikianlah hati kita. Ya, maka tadi kalau dikatakan bahwa mendidik hati itu sangat sulit, sangat panjang. Bahkan tadi Ibnul Munkadir mengatakan sampai 40 tahun baru aku bisa istiqomah. Ya, segitu panjangnya para salaf di dalam membiasakan hati, mendidik hati sehingga bisa istiqomah. Maka kalau hati ada di tangan Allah, di antara dua jemari Allah, Allah yang membolak-balikkan, maka perbanyak doa sebagaimana doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa seperti ini kita baca kapan saja, di mana saja. Kita ada di dalam rumah, sedang duduk, ya, bangun tidur, mau tidur, ya, sedang santai, sedang di luar rumah, sedang di atas kendaraan, sedang di kantor, sedang di mana saja. Jangan lupa, ya, kita berzikir, di antara zikir juga berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, baca yang seperti itu sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita semuanya. Apalagi di zaman kita jamaah rahimakumullah. Zaman kita cukup berat, ya. Ujian dan cobaan di zaman kita cukup berat. Ya, di mana itu tidak pernah ada di masa lalu, ya, tidak ada di masa lalu. Sekarang, ya, ujian kita cukup berat, ada HP, ada internet, ada televisi, ya, segala macam kemajuan luar biasa, ya, menguji hati kita, menguji keimanan kita. Ini jamaah rahimakumullah, maka tidak ada solusi kecuali kembali kepada Allah. Doa-doa kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikian kajian bersama guru kita Ustaz Muhammad Romlan Hafizullah Ta'ala. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan atas faedah ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan ilmu yang kita pelajari. Sebelum kita akhiri, kami sampaikan satu buah informasi kajian. Hadirlah kajian tafsir juz 29 hari Senin 3 November 2025 ba'da maghrib hingga selesai, insyaallah akan